Tapi kalau di sisi pricing sendiri atau harga gitu ya, sebenarnya cukup yang fragile nggak sih? Maksudnya akhirnya cukup rentan nih mengalami kenaikan atau fluktuasi harga sebenarnya dalam penjualan produk cemilan gitu kalau di Indonesia. Atau sebenarnya price itu masih bisa dihandle dengan berbagai macam kontrol tadi dari efisiensi yang dilakukan di manufacturingnya, sehingga harga yang dimunculkan untuk end user walaupun ada gejolak kita masih tetap bisa consume gitu ya dengan harga yang masih mencukupi atau sesuai dengan daya belinya masyarakat. Kalau secara harga masih bisa dikontrol, Bu, ya kan? Karena dalam kondisi seperti ini pricing itu sangat important ya. Jadi lebih sensitif ya bahasanya ya consumer ya. Kita ada dua macam pasar di Indonesia ini, ada pasar modern sama pasar tradisional. Tentunya kalau kita ngomong pasar tradisional itu sangat price sensitif dibanding pasar modern ya. Yang akan biasa berdampak itu adalah kepada faktor frekuensi dan penetration-nya di sisi consumer ya kan. Kalau mungkin mereka belinya lebih jarang, ada yang down trading gitu ya. Cuman kalau saya ngelihat yang kita pegang adalah value creation ke konsumernya. Jadi tadi kita nggak hanya ngomong masalah karena gini, harga itu subjektif. Ya kalau kita bilang harga itu mahal sama harga itu premium itu dua hal yang berbeda. Kalau konsumer bilang mahal berarti dia nggak dapat value-nya. Tapi kadang dia akan melihat harga satu barang menjadi aspiratif kalau misalnya ada value yang nggak diberikan oleh orang lain dan dia dapat dari produk kita. Nah, kita berusaha masuk ke arah itu di Poki ya. Jadi kayak tadi kerasa kok keluar ya? Ya karena kita pasti pengalaman experience yang berbeda. Kebetulan kalau di kita kan Poki itu kan uniknya karena bentuknya kan stick ya. Which is secara produk cukup unik dan punya experience makan yang berbeda dengan produk yang lain. And mungkin itu yang bisa membuat consumer ngelihat produk kita sebagai hal yang berbeda. Jadi ada pengalaman, experience lain begitu yang bisa dirasakan ya. Nah kita coba lihat tantangan ke depan yang akan dihadapi, misalnya seperti contohnya PPN kan mau naik ke 12% gitu ya. Terus kemudian fenomena-fenomena narasi-narasi yang muncul, masyarakat makan tabungan dan lain sebagainya gitu ya. Kebutuhan inti saja tidak terpenuhi, bagaimana dengan yang subsidiaries misalnya seperti cemilan begitu. Nah bagaimana kemudian dari perusahaan melihat ini atau menjadikan ini sebuah tantangan? Apakah mungkin nanti akan lebih mengeluarkan lagi produk yang lebih affordable atau mungkin seperti apa pembaharuannya mungkin yang akan akhirnya tetap bisa diserap oleh masyarakat? Biasanya kalau di kita ada produk yang sifatnya jadi ada size yang regular, ada size yang lebih kecil, yang lebih kecil lagi. Jadi artinya kan biasa kalau konsumen ada yang namanya apa bahasanya? Per price bite. Jadi artinya waktu dia beli, kalau kita cuma punya satu macam ya, dia beli ini terlalu mahal. And then kan dia nggak bisa dapat opsi yang harganya lebih rendahnya. Nah kita cuma keluarin yang kemasannya regular, setengahnya sama yang lebih kecil lagi. Jadi itu adalah salah satu alternatif yang kita tawarkan ke konsumer agar mereka tetap bisa menikmati Poki. Dan sekali beli mereka masih sanggup secara harga gitu. Oh ini udah diantisipasi ya, udah dicari. Ini terakhir Pak Bakti, investasi apa nih yang akan disiapkan di Poki ke depannya nih? Dari sisi pabrik kah atau dari sisi penambahan alat lagi kah gitu ya, teknologi yang lebih canggih kah, seperti apa nih Pak? Yang pasti kalau saya berpikir ke depannya ini kita masih cukup optimis ya Bu ya buat pasar Indonesia terutama ya. Karena kalau sekarang ada masalah tadi pressure dari ekonomi ini harusnya nggak lama lah ya, pasti ada satu saat akan rebound back. Dan tentunya pasar Indonesia, seperti saya bilang, kita masih punya white space to spread. Jadi artinya ke depannya untuk Gliko Indonesia, terutama yang manufacturingnya, kita tentunya akan punya persiapan untuk mengembangkan produksi kita untuk lebih besar lagi. Dan tentunya ada space-nya gitu buat gitu. Dan dari pihak pusat sendiri di Jepang, kita nggak akan investasi dari Jepang untuk FDI di Indonesia tetap ada.